Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang pribadi. Pada pupuh 3 dan Danggula, kodrat merupakan kuasa pribadi. Tiada yang mirip atau menyamai. Kuasanya tanpa peranti. Dari tan rupa menjadi warna-warni, lahir batin satu sebab sawiji. Irodat berarti karsa tanpa runding. Ilmu berarti mengetahui kenyataan yang bebas dari indera, melebihi lepasnya peluru. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata. Hidup tanpa sukma, tiada merasakan sakit atau lelah, suka duka pun musnah, berdiri sendiri menurut karsanya, hidup sesuai kehendaknya. Syekh Siti Jenar, terang pandangannya, melebihi manusia sesamanya. Pupuh itu adalah yang diterjemahkan dari bahasa Jawa, pupuh dan Danggula, yang disusun oleh Raden Panji Natarata. Jelas bahwa pupuh tersebut menggambarkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dimengerti oleh Natarata. Kalau kita hanya mengamati pupuh itu, kemungkinan besar kita tiba pada kesimpulan bahwa Syekh Siti Jenar itu manusia tidak bertuhan. Bila demikian, kita justru berseberangan dengan pandangan Syekh Siti Jenar sendiri. Menurut Syekh Siti Jenar, hidup ini harus selalu dalam bimbingan Zat Maulana, Tuhan yang Maha Pelindung. Hidup harus senantiasa sejiwa dengan Zat yang Maha Kuasa, berbudi pekerti seperti budi pekerti Tuhan. Hidup manunggal, tahidul wujud. Jika pada video-video sebelumnya Syekh Siti Jenar menjelaskan hakikat manusia atau manusia yang sebenarnya, maka dia juga mengajarkan makna pribadi. Pada manusia yang menjadi fokusnya adalah bentuk lahiriahnya, sedangkan pada pribadi yang menjadi tekanannya adalah substansi yang ada pada manusia. Keberadaan abstrak manusia, batin manusia, ia merupakan wujud yang tidak menyandang pangkat, jabatan, posisi, gelar, dan atribut lainnya. Manusia sebagai bentuk senyawa tanah, air, udara, dan api akan kembali hancur, terurai menjadi unsur-unsurnya. Kata pribadi berasal dari bahasa Kawi yang artinya sendiri, satu diri. Ya, diri sendiri. Itulah pribadi. Karena itu, kepribadian berarti sifat khas dan hakiki seseorang yang membedakan dari yang lain. Jadi pribadi itu unik. Tidak ada dua pribadi yang sama persis. Walaupun boleh jadi sifat-sifat fisiknya sama. Pandangan dan ajarannya ditulis oleh orang-orang yang jauh dari generasinya. Itu pun ditulis dengan gaya yang berbelit-belit, sehingga terjadi kontradiksi dalam bait-baitnya. Tapi memang kita bisa mengerti. Mungkin saja penulis ajaran Syekh Siti Jenar mencoba menghindari pemojokan dirinya dari orang-orang yang tidak mengerti. Pandangannya tentang pribadi sepintas tampak berseberangan dengan pandangan ilmu kalam atau teologi yang berkembang dalam dunia Islam. Suasana yang ada pada waktu itu adalah masa transisi. Wacana keagamaan masih menggunakan bahasa Jawa. Kalau toh ada dalil Al-Quran atau hadis yang digunakan, itu tidak diucapkan dengan lafal Arab yang benar. Bahkan urutan kata bisa terbalik. Yang jelas, hasanah nafs
roh, akal, budi, angan-angan, sukma, dan lain-lainnya masih bercampur aduk. Sehingga kalau kita tidak jeli memperhatikan hal-hal itu, akan menemui salah arti. Karena salah arti, orang bisa menduga Syekh Siti Jenar itu orangnya tidak bertuhan, tidak beragama, tidak percaya adanya akhirat, menganggap dirinya sebagai Tuhan, atau bahkan ingkar terhadap agama. Nah, untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam pupuh itu, maka harus dikupas perihal materi, nafs, roh, dan pribadi. Kita kupas tentang alam materi. Bumi, bulan, matahari, dan bintang adalah materi. Benda. Udara juga benda. Zat cair pun benda. Apa saja yang berupa molekul atau kumpulan atom merupakan benda. Molekul disebut bagian terkecil dari suatu benda. Ia bisa berupa ikatan atom sejenis seperti oksigen, atau ikatan atom-atom yang berlainan jenis seperti molekul air, yaitu ikatan atom hidrogen dan oksigen. Materi atau benda yang tergolong alam syahadah, alam yang bisa disaksikan oleh indera. Alam syahadah memiliki bentuk. Tidak peduli apakah bentuknya sangat besar sehingga mata kita tidak mampu untuk melihat keseluruhan bentuknya, atau sangat kecil sehingga mata telanjang kita tidak dapat menangkapnya. Walaupun kecil sekali, bila dilihat dengan mikroskop dapat terlihat juga, menjadi kasat mata, dapat disaksikan. Inilah alam materi. Wujudnya bisa diverifikasi. Buktikan. Benda punya bentuk. Ada rupa, ada ukuran, punya kodrat. Benda pada tingkat dasar seperti molekul, karena saking kecilnya orang tidak mampu melihat rupa atau bentuknya. Pada tingkat molekul, materi bersifat gaib, tersembunyi, tidak tertangkap oleh indera, walaupun dengan bantuan alat atau instrumen yang paling canggih. Tetapi keberadaannya dapat dibuktikan. Mengapa? Itu pertanyaannya. Karena adanya kodrat yang dikandungnya. Molekul-molekul dapat berinteraksi dan berikatan membentuk benda yang lebih besar, menjadi benda yang bisa dilihat. Kodrat yang tan rupa itu dapat menjelma aneka rupa. Manusia menyadari bahwa di dalam materi itu ada kuasa, ada kekuatan. Dalam bahasa ilmu pengetahuan, dalam materi terkandung energi. Berdasarkan ilmu pengetahuan atau sains, ternyata benda dan energi itu satu. Energi dapat diubah menjadi benda, dan benda yang dimusnahkan akan berubah menjadi energi kembali. Benda ke arah energi, bolak-balik. Perubahan massa benda menjadi energi dirumuskan oleh Albert Einstein pada tahun 1879 hingga 1955 sebagai E sama dengan mc kuadrat. Banyaknya energi yang dihasilkan oleh satu benda sama dengan massa benda itu dikalikan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Banyaknya massa dan energi di alam raya itu konstan. Kalau suatu saat banyak yang menjadi materi, ya, energinya yang berkurang, tapi tetap dalam keseimbangan. Jika tidak seimbang, akan terjadi kehancuran. Benda ternyata hanyalah salah satu wujud energi. Energilah yang bisa berubah-ubah menjadi bentuk lain. Ia bisa menjadi berubah yang lain. Panas, bunyi, cahaya,
gerak, tenaga, dan benda. Bila ditelusuri lebih jauh, semua itu bersumber dari nur. Kata ini biasa diterjemahkan menjadi cahaya. Padahal siraj juga berarti cahaya. Kata da'u pun berarti cahaya. Nah, cahaya sebagai padanan nur lah yang menjadi sumber keberadaan di alam semesta. Dan Tuhan pun disebut sebagai cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Tuhan ditutupi oleh ribuan lapis cahaya. Dan sekarang diketahui bahwa ada jutaan cahaya, masing-masing dengan panjang gelombang atau frekuensi getar tertentu. Gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu akan menjelma menjadi benda. Di bawah atau di atas frekuensi tersebut, cahaya tidak berwujud. Dalam jangkauan panjang gelombang tertentu, cahaya berwarna. Di luar jangkauan tersebut tidak ada warna cahaya, cuma kegelapan yang tampak. Ada getaran, ada energi di tengah kegelapan. Ternyata cahaya muncul dari kegelapan. Kegelapan azali. Hakikat Tuhan itu gelap. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali dirinya. Tapi semua cahaya muncul darinya. Karena itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Dia. Dalam bahasa spiritual, ada dua macam energi. Energi yang dipancarkan oleh benda-benda disebut energi fisik. Sesuai dengan kodratnya, setiap benda punya kemampuan untuk menyerap atau memancarkan energi. Kita makan untuk menyerap energi dari benda yang kita makan. Dari energi itu, kita bertenaga. Lalu, ada energi yang lebih halus, subtle energy. Orang Cina menyebut energi ini adalah Qi. Di Jepang sebut Qi, di India prana, dan di Jawa premana. Energi ini yang membuat benda-benda yang tampak tidak hidup itu akhirnya bisa hidup. Bukankah tumbuhan, binatang, dan manusia yang hidup di bumi ini tumbuh hidup dari unsur-unsur, anasir-anasir, tanah, air, udara, dan api? Tapi semua unsur itu tidak menjadi hidup jika tidak ada premana. Premana bagaikan bahan bakar bagi hidup. Ada energi, ada materi. Tapi energi dan materi tidak bisa tumbuh menjadi aneka warna dan rupa bila tidak ada kodrat di dalamnya. Dengan adanya kodrat materi dapat menjadi bumi, rembulan, matahari, dan bintang. Bumi pun mampu menghasilkan aneka bebatuan dan barang tambang. Benda-benda itu hadir di alam secara evolutif sesuai dengan kodrat yang ada padanya. Ada cetak biru dalam yang maujud ini. Ada arketip pada setiap yang maujud. Arketip atau bentuk asal yang sempurna dari sananya. Itu namanya kodrat dalam bahasa Syekh Siti Jenar. Siapa peletak kodrat dalam tiap-tiap sesuatu? Siapa di balik materi itu? Kekuatan dan kemahakuasaan di balik segala sesuatu adalah Tuhan. Dia meliputi segala-galanya. Karena itu, Dia tidak di dalam atau di luar sesuatu. Dia mengatur dan memimpin segala sesuatu menurut kadar yang telah Dia tempatkan pada tiap-tiap sesuatu. Karena itu, segalanya seolah-olah bergerak dan berjalan tanpa sentuhan tangannya. Materi yang tampak pada oleh kita, bila dilakukan penskalaan, sebenarnya hanya wujud ruang hampa. Jarak elektron dengan proton yang ada di pusat atom dapat diumpamakan dua kelereng. Yang satu diletakkan di garis tepi lapangan sepak bola, dan satunya ditempatkan di titik pusat lapangan.
Antara kelereng yang ada di pusat dan di tepi lapangan adalah kekosongan. Jadi wajar bila Buddha mengajarkan bahwa dunia ini maya sifatnya. Ada ketiadaan, tampak ada. Bila dikupas terus, akhirnya menjadi tidak ada. Itulah materi. Wujud akhirnya, ya, energi. Dalam ajaran teologi Islam, ada ungkapan min al-adam ila al-mawujud, summa al-adam ba'da al-mawujud. Dari tiada menjadi ada, kembali tiada setelah ada. Ungkapan ini tentu saja untuk menyatakan bahwa wujud sesuatu itu muncul dari alam tan wujud dan kembali lagi ke alam tan wujud. Materi memang tidak memiliki sifat kekal. Ia hanya gelombang yang muncul di permukaan. Kalau kita lihat laut, yang ada sebenarnya air laut, tapi kita bisa menyaksikan gelombang yang muncul dari air laut. Lalu gelombang itu kembali tidak ada. Muncul gelombang baru lagi, tidak ada lagi, dan seterusnya. Itulah sifat materi. Badan manusia termasuk dalam alam materi bila ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberadaannya. Ada kodrat di dalam sel sperma maupun sel telur. Bila kedua sel itu bertemu, maka menyatulah kodrat pada keduanya. Tidak ada urusan dengan cara. Kedua sel itu tidak peduli apakah bertemunya itu disebabkan oleh perkawinan syah, perjinahan, atau perkosaan. Juga tidak peduli apakah penyatuannya itu direkayasa melalui bayi tabung misalnya. Bahkan dengan cloning, kodrat hidup bekerja tanpa penyatuan sel nutfah, sel benih. Ia tetap tumbuh sempurna. Kodrat ada takarannya. Karena itu setelah mencapai kesempurnaan pertumbuhannya, pelan-pelan akan menyusut dan mati, musnah, terurai kembali menjadi unsur-unsur penyusunnya. Menurut Syekh Siti Jenar, kembalinya ke unsur-unsur asalnya ini harus karena irodatnya, bukan karena diurai oleh cacing dan organisme tanah. Dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan cacing dalam tanah. Jasad itu terurai karena lepasnya keinginan pada diri para nabi. Jadi, menurut Syekh Siti Jenar, sebelum meninggal harus melepaskan segala keinginan dan angan-angan dalam hidupnya. Dan manusia harus belajar bagaimana mengetahui kapan dia sanggup mati. Dengan cara demikian manusia bisa meninggalkan badan jasad atau fisiknya dengan sempurna. Disebut moksa atau kelepasan. Nah, sedangkan berbicara tentang masalah nafs atau jiwa, sudah menjadi pemahaman umum bahwa pribadi manusia dibungkus dalam 3 macam badan. Jadi bukan pribadi yang terdiri dari 3 komponen, tetapi pribadi itu dibungkus oleh 3 macam badan. Yang tampak oleh mata telanjang ini adalah badan jasmani atau korpus. Bahasa Latinnya adalah corpus, ya, badan. Badan yang kedua lebih halus dan ini pun berlapis-lapis, disebut nafs, jiwa atau sukma. Bahasa Latinnya adalah animus. Ada yang menyebutnya mind atau pikiran. Disebut juga badan mental. Badan inilah yang digunakan dalam peristiwa ngeraga sukma. Jiwa dan raga sebenarnya longgar ikatannya. Antara badan dan jiwa ada tali yang mengikat. Selama tali pengikat tidak putus, maka manusia masih hidup. Sedangkan badan ketiga yang paling halus disebut ruh atau roh. Dalam Al-Quran ada 140 kata nafs dan 153 kata anfus atau jamaknya dari nafs. Seringkali kata nafs ini dipertukarkan dengan roh. Artinya pada umumnya orang Islam berpandangan bahwa nafs dan roh itu sama saja. Dan sering dibahasa Indonesiakan jadi jiwa, roh, atau nyawa.
Umumnya orang Islam berpendapat bahwa diri manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, jasad dan roh, raga dan nyawa. Nah, pandangan itu sebenarnya merupakan reduksi atau pengurangan dari ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Salah kaprah. Sesuatu yang salah tapi diterima sebagai kelaziman. Sesuatu yang salah tetapi dipandang benar. Jika kita membaca keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, akan jelas bedanya antara nafs dan roh. Roh tidak pernah diberi atribut menderita, sengsara, mati, dan sifat-sifat negatif lainnya. Jika orang mati pun, yang dikeluarkan dari jasadnya adalah nafsnya, bukan ruhnya. Yang merasakan sukaria adalah nafsnya, bukan ruhnya. Yang tercela nafsnya, bukan ruhnya. Nafs merupakan kendaraan atau alat bagi pribadi untuk hidup di atas planet dunia ini. Karena itu, nafs berlapis-lapis. Dengan nafs manusia hidup di bumi ini. Dan dengan nafs pula manusia berjalan menuju Tuhannya. Hingga pada akhirnya dia menanggalkan segala atribut nafsnya yang kembali kepadanya. Dalam bahasa Arab, kata nafs mempunyai banyak arti. Misalnya roh, diri manusia, hakikat sesuatu, darah, saudara, kepunyaan, kegaiban, jasad, zat, dan perhatian. Tetapi yang dibahas di sini adalah nafs yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, nafs mempunyai beberapa makna. Pada kurun awal turunnya Al-Quran, kata nafs digunakan untuk menyebut jiwa atau sisi dalam manusia. Kemudian berkembang menjadi berbagai pengertian. Jika kita amati Quran Surat Al-Imran, akan kita dapati pengertian nafs sebagai diri atau seseorang. Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, wanita kami dan wanita kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu. Jelas sekali bahwa kata nafs di situ disejajarkan dengan keberadaan anak-anak dan para wanita yang mendukung Nabi. Bahkan untuk menyebut orang-orang yang membela atau mengikuti ajaran masing-masing disebut nafs-nafs kami dan nafs-nafs kamu. Arti nafs sebagai diri atau seseorang ini juga didapati pada Quran Surat Yusuf. Nafs dalam Al-Quran juga dapat bermakna person, sesuatu. Misalnya, berhala yang dipuja itu tidak dapat menyelamatkan nafsnya. Padahal kita mengetahui bahwa berhala yang terbuat dari batu atau besi itu tidak punya nafs. Hal semacam ini dimuat dalam Quran Surat Al-Furqan. Dalam Quran Surat Al-Maidah, kata nafs digunakan untuk menyebut totalitas diri manusia. Artinya kalau ada orang yang dibunuh, sebenarnya yang dibunuh itu adalah manusia yang hidup. Membunuh seseorang sama dengan membunuh satu nafs. Dalam bahasa Indonesia kata nafs diterjemahkan jiwa. Misalnya, baru-baru ini kecelakaan bis di Ciasem telah merenggut 22 jiwa. Nah, nafs secara umum juga bermakna diri. Setiap diri atau manusia lahir dan batin akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasakan kematian. Apakah itu dalam arti tidur atau mati yang sebenarnya? Tidak menjadi masalah. Keduanya dialami oleh diri manusia. Tidur dan mati hanyalah proses untuk menuju hidup yang sebenarnya. Menuju hidup sejati. Bila sudah hidup sejati, maka kematian tidak akan menyentuhnya lagi. Untuk mencapai hidup sejati, manusia harus menyempurnakan diri lebih dulu. Dan nafs diperlukan untuk itu. Nah, yang akan kita urai ini sangat penting. Jadi menurut Al-Quran pada jasad ini ada pribadi yang menggunakan pakaian dalam. Pakaian dalam ini juga disebut nafs.
juga dapat disebut sebagai kendaraan halus, kendaraan yang tidak kasat mata. Kalau toh ada orang yang bisa melihat, hanya orang tertentu. Orang yang menguasai ilmu tentang nafs atau jiwa. Ilmu tentang nafs itu bukan ilmu jiwa atau psikologi. Ilmu jiwa hanya membahas gejala-gejala kejiwaan. Coba kita perhatikan ayat Quran surat Al-An'am dan Al-Zumar yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Dan kalau sekiranya engkau melihat ketika orang yang berbuat lalim itu mengalami sakaratul maut, sedangkan malaikat membentangkan tangannya sambil berkata, keluarkan nafsmu. Allah yang memelihara nafs ketika manusia mati atau di waktu tidurnya, maka dia tahan nafs orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepas nafs orang yang belum waktunya mati sampai waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya pada yang demikian ini ada ayat-ayat bagi orang yang mau memberdayakan pikirannya. Jadi pada ayat yang di awal tadi, ada keikutsertaan malaikat dalam proses kematian diri manusia. Dan ayat ini dikukuhkan oleh ayat 61 pada surat yang sama yang disebutkan, dialah yang berkuasa atas semua hambanya dan dikirimkan penjaga untukmu. Apabila datang kematian pada salah seorang di antaramu, maka utusan kami mewafatkan dan tidak lalai. Dari ayat ini, kita diberitahu adanya utusan untuk menjaga dan utusan untuk mengeluarkan nafs dari jasad. Bila kita perhatikan dengan seksama, pencabutan nafs dari jasad itu ternyata hanya dilakukan pada mereka yang lalim. Mereka yang lalim itu tidak mampu mengeluarkan nafsnya sendiri dari raganya. Tentunya harus dipaksa, dan ini sakit sekali. Bagaimana dengan mereka yang sanggup mengeluarkan nafsnya sendiri? Tentu saja tidak akan merasakan kesakitan. Memang sudah tahu jalannya. Apa ada orang yang dapat mengeluarkan dirinya dari tubuhnya? Perhatikan salah satu ayat. Ketika tidur, nafs kita bisa berrekreasi, dan nafs dapat kembali ke kandangnya. Tidak khawatir, keliru. Dan penutup ayat itu mengingatkan bahwa proses keluar masuknya nafs dari dan ke dalam raga merupakan ayat bagi mereka yang mampu memberdayakan pikirannya. Pernahkah Anda mendengar orang yang mampu mengalami OOB atau out of the body experience, mengalami keluar dari tubuh? Di Jawa hal itu biasa, bukan cerita aneh. Sampai hari ini pun banyak orang yang dapat mempraktekannya. Di Jawa peristiwa keluar dari badan jasmani ini disebut ngeraga sukma. Bahkan sekarang banyak buku yang ditulis baik oleh orang Indonesia sendiri maupun orang Barat untuk memberi petunjuk bagaimana caranya keluar dari badan. Di Jawa banyak pesantren yang kiainya mampu pergi Jumatan ke Mekah, badan ditinggal di kamar, tetapi diri telah berada di Mekah atau Madinah. Tidak perlu heran, banyak orang yang menyaksikan kejadian seperti itu. Ada orang yang menyaksikan Kiai Fulan pergi ke haji, padahal yang di rumah hanya menyaksikan dia berzikir. Pada saat zikir itu, nafs meninggalkan jasad untuk berhaji. Kemudian OOB merupakan tahap awal untuk mengetahui rahasia kematian. Tapi OOB ini tidak boleh diamalkan secara sembrono atau gegabah atau sembarang. OOB perlu energi banyak. Bukan energi yang diperoleh dari makanan, tetapi energi halus yang dihasilkan dengan jalan puasa dan zikir atau meditasi, semedi. Dan energi premana ini digunakan untuk mendorong nafs keluar dari jasad. Energi halus, energi rohani atau premana ini harus dihemat. Energi ini digunakan pada waktunya. Waktu untuk melepas diri kita ke alam kelanggengan. Jadi bukan untuk diobral seperti dalam sinetron Misteri Gunung Berapi misalnya, Mak Lampir, atau pada sinetron Angling Dharma. Bisa bangkrut energi itu bila digunakan sembarangan. Energi inilah yang digunakan untuk menguraikan badan jasmani menjadi unsur-unsur asalnya
dan mengembalikan nafas ke alam ketiadaan, sehingga pribadi dapat kembali ke alam lahut, menyatu dengan zat wajibul maulana. Di alam lahut, pribadi hidup tanpa raga dan sukma. Raga merupakan kendaraan lahiriah untuk menempuh kesempurnaan lahiriah. Sukma merupakan kendaraan untuk menempuh kesempurnaan hidup secara batiniah. Jika raga sebagai setelan jas, maka jiwa atau sukma adalah setelan pakaian dalam. Jas dan pakaian dalam tidak diperlukan untuk kembali ke alam ilahiyah. Di alam lahut, pribadi hidup tanpa sandang, hidup secara transparan, telanjang, tidak ada yang menjadi beban. Letih dan lesu tidak bisa menjangkau. Lapar dan dahaga tidak akan mengena. Bahagia melulu. Nah, sementara kalau kita berbicara roh atau spirit, badan manusia yang paling halus adalah badan spiritual atau roh. Disebut juga sebagai badan kosmik. Badan spiritual adalah badan yang dapat berinteraktif dengan diri Tuhan. Dalam Al-Quran, kata roh selalu dinyatakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Juga dinyatakan sebagai rohnya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa roh itu diciptakan oleh Tuhan. Dengan rohnya, manusia dapat membangkitkan kesadaran dirinya. Dengan roh manusia dapat mengekspresikan sifat-sifat ilahiyah dalam dirinya. Roh dalam diri manusia membuat manusia hidup sempurna sebagai makhluk hidup. Coba kita perhatikan beberapa ayat yang berkaitan dengan roh. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan telah aku tiupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Katakan, roh itu adalah amar Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu tentang roh itu, kecuali sedikit. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya rohnya ke dalamnya. Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Tapi sedikit sekali kamu yang bisa bersyukur. Nah, yang jelas, roh ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Tuhan tidak bermulut, maka tiupan roh dapat dipahami sebagai pancaran roh, emanasi rohnya. Karena manusia menerima pelimpahan roh Tuhan, maka semuanya diperintahkan untuk tunduk dan bersujud kepada manusia. Pada ayat berikutnya dinyatakan dengan jelas bahwa roh itu merupakan amar Tuhan, bukan ciptaannya. Tuhan adalah asyakur, maha mensyukuri hamba-hambanya. Dengan roh itu dimaksudkan agar manusia dapat bersyukur. Walaupun kenyataannya hanya sedikit manusia yang mampu bersyukur. Rupanya kerangkeng badan jasmani terlalu kuat sehingga diri tidak mampu memberdayakan roh. Jika daya roh tidak bekerja, maka manusia tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Diri manusia justru akan diombang-ambing kekuatan fisikalnya. Jika nafs merupakan substansi yang menyebabkan makhluk menjadi hidup, dapat menjalani kodratnya, maka roh merupakan substansi yang mampu mewujudkan irodat manusia. Sehingga manusia tidak seperti makhluk hidup lainnya. Manusia hidup punya kodrat dan irodat. Manusia memerankan kodratnya. Binatang dan tumbuhan juga. Maka binatang dan tumbuhan hidup berdasarkan nafsnya. Tapi manusia tidak hanya hidup berdasarkan nafsnya. Ia hidup di atas bangunan irodatnya juga. Dan irodatnya hanya dapat bekerja dengan benar bila dibimbing roh. Irodat bukan hasil dorongan dari luar diri manusia, tapi tumbuh dari pribadinya. Roh adalah pancaran zat ilahi. Ia memancar dari dirinya. Ia selalu suci, tidak tersentuh kotoran. Ia dipancarkan pada pribadi yang menjadi manifestasi ilahi yang menyejarah di bumi. Jasmani manusia boleh bermiliar-miliar, tapi perwujudan pribadi ilahi di bumi tetap sedikit. Mereka hanyalah para nabi atau rasul, utusan, awatara, atau apapun sebutannya, dan wali. Peranan mereka di bumi adalah untuk menuntun umat manusia menjadi pribadi-pribadi manifestasi ilahi
Sedangkan kalau kita juga mengupas tentang pribadi atau diri sendiri, hanya ada satu wujud, Tuhan. Yang lain cuma mewujud. Gelombang atau gelembung, ombak di lautan eksistensi. Karena itu, kemana saja kita hadapkan diri kita, sungguh kita senantiasa menatap wajahnya. Timur dan barat kepunyaan Allah, maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha tahu. Ya, yang lain hanyalah wajahnya. Semua yang ma'wujud merupakan wujud dari af'alnya. Semua kebaikan merupakan wujud dari nama-namanya. Tetapi pribadi adalah manifestasi dirinya. Pribadi adalah tajalli Tuhan. Dia hanya satu. Tidak ada dua atau banyak pribadi di dunia ini. Yang terlihat hanyalah fisiknya, badan manusia yang hidup. Pribadi sendiri tan kasat mata. Pribadi tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan tidak dapat dibaui, tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. Tapi dia ada. Dia baru dapat dirasakan kehadirannya bila sudah bersandang dan berkemah. Dalam dunia hewan atau binatang tidak dikenal apa yang disebut pribadi. Tidak semua manusia dapat menjadi pribadi, tetapi pribadi hanya dapat mewujud melalui raga manusia. Raga yang dalam bahasa Jawa kuno berarti keranjang, merupakan wadah pribadi untuk mengejawantahkan, menjelmakan, mewujudkan dirinya. Bila raganya rusak, tidak dapat difungsikan lagi, maka orang-orang menyebutnya mati. Kodrat. Bila roh manusia pancaran cahayanya, maka pribadi adalah tajalli, penjelmaan dirinya. Pribadi adalah dia yang menyejarah. Sifat 20 adalah sifat yang dimiliki pribadi. Kemudian kodrat merupakan kuasa pribadi. Kodrat merupakan sifat yang melekat pada pribadi sejak azali atau langgeng. Loh, kodrat kan merupakan sifat Tuhan. Bagaimana mungkin kodrat juga sifat yang dipunyai pribadi? Benar, hanya Tuhan yang bersifat kodrat, kuasa. Tapi pribadi kan manifestasinya ilahi. Bila Tuhan diumpamakan sebagai samudra, maka pribadi adalah setetes air samudra itu. Tentu, penggambaran saya ini masih kurang tepat, tapi karena sulitnya menjelaskan dengan kata-kata, Tuhan bukanlah kumpulan elemen-elemen. Dia bukanlah wujud yang terdiri dari unsur-unsur. Dia esa dalam zat, sifat, dan af'alnya. Tapi dia bukanlah ketiadaan. Dia adalah samudra, nur cahaya di atas cahaya. Itulah Tuhan. Dan pribadi adalah sesorot cahayanya. Sifat azali terkandung dalam sorotan cahayanya. Dengan pengetahuan cloning yang sedang berkembang sekarang ini, kita lebih mudah lagi memahami makna kodrat. Setiap sel makhluk hidup bersifat totipoten. Artinya, setiap sel menyimpan semua bagian makhluk hidup. Totipoten merupakan wujud kodrat. Jika sel diletakkan di media yang cocok bagi pertumbuhannya, maka tumbuhlah ia dengan sempurna. Ia tumbuh sebagai makhluk hidup yang membawa kodrat. Satu sel pohon pisang akan tumbuh menjadi pohon pisang. Pribadi tidak terdiri dari sel-sel. Ia tajalli ilahi. Karena itu kodratnya tidak ada yang menyamai. Unik. Kuasanya pun tanpa peranti, tanpa alat. Semula tanpa rupa. Lalu tumbuh menjadi warna-warni. Ia sawiji, satu benih. Di dalam biji ada embrio, bakal wujud makhluk hidup. Semula hanya merupakan binti kecil tanpa rupa. Pada akhirnya dapat tumbuh akar, batang, cabang, daun, dan bunga. Pada hewan mamalia, menyusui, dan manusia, embrio itu tumbuh menjadi berbagai organ dan anggota badan. Makhluk hidup adalah pribadi yang menyejarah. Perlu miliaran tahun sang pribadi berkelana di bumi untuk menjadi manusia sejati. Mula-mula dia diam bersama debu. Tidak ada bahasa, tidak ada tanda-tanda hidup, lalu mampu tumbuh. Tuhan menyediakan sarana untuk pertumbuhannya, yang disebutkan dalam Quran surat Nuh. Dan Allah menumbuhkan kamu di bumi sebagai tumbuhan. Dengan kodrat yang ada pada pribadi, debu, mineral bumi dapat menjelma menjadi tumbuhan. Tentu saja pada tahap awal pribadi mewujud sebagai tumbuhan satu sel yang paling sederhana. Dengan berjalannya waktu, ia menyempurnakan diri secara evolutif.
Pada tahap sebagai tumbuhan, pribadi belum tampak sesuai dengan kesempatan dan kondisi lingkungan yang ada. Pribadi terus menyempurnakan dirinya, dalam arti mencari jasad yang paling sesuai dengan irodat pribadi. Seperti siput laut atau Jawanya adalah keong yang selalu mencari cangkang baru yang pas bagi dirinya. Setelah sekian miliaran tahun, baru sang pribadi menemukan awak, badan jasmani yang cocok bagi penyempurnaan dirinya. Untuk apa? Untuk kembali menyatu dengan yang ilahi, kembali ke alam lahut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Inilah proses perjalanan pribadi dalam dunia ini. Baik kodrat maupun irodat, keduanya berasal dari bahasa Arab. Keduanya diserap ke dalam bahasa Jawa dan digunakan untuk menjelaskan ajaran Syekh Siti Jenar dalam bahasa tulis. Tidak demikian dengan pribadi. Jadi penulis Raden Panji Natarata menjelaskan dengan menggunakan bahasa Jawa pribadi. Bahasa Arabnya pribadi adalah saksi, tapi kata ini tidak ada dalam Al-Quran. Kata-kata nafs, roh, kodrat, dan irodat diserap ke dalam bahasa Jawa maupun Indonesia. Al-Quran tidak memuat konsep pribadi, sehingga baik Syekh Siti Jenar maupun para wali tetap menggunakan kata pribadi dalam mendiskusikan hakikat manusia. Nah, salah satu sifat hidup yang ada pada pribadi adalah irodat. Irodat yang asalnya irodah artinya kehendak atau keinginan. Dalam terjemahan Inggrisnya adalah will, wish, atau desire. Hewan dapat dikatakan tidak punya irodat. Ia bertindak karena kebutuhannya, karena dorongan nalurinya. Meskipun pribadi telah berdiam di dalamnya, tapi belum bisa muncul di permukaan. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan kehendak pribadi hewan. Pribadi dalam tubuh binatang hanya dapat mengoperasikan nafsnya. Kelengkapan hidup yang berupa akal, pikiran, dan hati belum dapat dijalankan, walaupun jantung dan otak sudah ada. Irodat adalah karsa, kehendak, tanpa dirundingkan terlebih dahulu adanya. Sejak azali pada pribadi melekat kodrat dan irodat. Karena adanya irodat kodrat pada diri manusia dapat berkembang menjadi rasa cipta, sehingga terbentuklah kuasa baru pada diri manusia, rasa cipta dan karsa. Bila rasa cipta dan karsa menyatu menjadi trimurti, maka lahirlah karya. Karena itu hanya manusia yang punya karya. Wujud karya manusia adalah kebudayaan. Kalau kita bicara ilmu, dalam bahasa Jawanya adalah ngelmu. Ada ungkapan Jawa, ngelmu iku ngelakoni kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setia budya pangekese dur angkara. Secara bebas bisa diterjemahkan, ilmu itu dapat dicapai dengan tindakan olah rasa atau menghayati, olah nalar atau berpikir jernih, dan olah kabisan atau mengasah keterampilan, disertai kesungguhan hati dan pengendalian hawa nafsu. Ini jelas bahwa ilmu atau ngelmu dalam bahasa Jawa tidak sama dengan ilmu dalam bahasa Indonesia. Ngelmu ternyata tidak sama dengan pengetahuan. Dalam kultur Jawa, berilmu berarti mengetahui kenyataan. Jadi berilmu bukan sekedar mengetahui, tapi dapat mempraktekkan. Ada wujudnya, ia harus bebas dari indera. Ingat, indera bisa menipu kita. Ada kenyataan yang tidak dapat diketahui oleh indera, yaitu hidup sejati. Karena hanya mengandalkan inderanya, maka manusia tidak mampu melihat kenyataan yang akan terjadi. Dengan inderanya, manusia tidak akan bisa melihat jalan hidup yang sebenarnya. Karena fungsi indera hanyalah membantu manusia dalam membaca tanda-tanda. Indera berfungsi reflektif. Indera pada manusia sama dengan indera pada binatang. Ia hanyalah cermin yang digunakan sang pribadi untuk merefleksikan tanda-tanda di alam, untuk memantulkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Indera hanyalah alat yang menyimpulkan dan memahami, bukanlah indera, tapi sang pribadi. Masih ada lagi alat atau sarana pribadi yang ada di dalam badan manusia, yaitu hati. Bukan hati fisik atau akal pikiran, namun keduanya tetap alat. Sesungguhnya apapun alat adalah alat yang dapat memahami kenyataan dan kebenaran, tetaplah sang pribadi. Jadi, bagi Syekh Siti Jenar, ilmu atau ngelmu
tidak dapat dicapai dengan membaca buku-buku, membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui kahanan, kenyataan yang bebas dari panca indera. Mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Untuk dapat berilmu sejati atau ngelmu, menurut Mangku Nagoro yang keempat, sang pencari harus ngelakoni, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari disertai pengendalian hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu berarti mengendalikan keinginan lahir dan batin. Segala keinginan terhadap kuasa, harta, dan kenikmatan ragawi atau menggunakan indera hanya untuk kesenangan harus dikalahkan demi mendapatkan ilmu. Olah rasa dan olah nalar untuk menciptakan kondisi pikiran yang jernih. Olah kabisan, melatih segenap indera dan anggota badan untuk menangkap sasmita, isyarat, tanda-tanda, bukti nyata di alam ini. Bila ilmu sudah diperoleh, maka kenyataan dapat diketahui. Kita tidak perlu meraba-raba lagi. Tidak ada lagi kata saya pikir atau saya rasa. Seorang pemimpin negara yang masih pada tahap saya pikir atau saya rasa sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena dia masih bertindak secara gambling, main tebak. Keputusan harus diambil berdasarkan pengetahuan yang benar. Kemampuan berilmu seperti yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar tidak menyalahi ajaran Islam. Anda masih ingat sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah? Potongannya ada seperti ini. Maka jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar dan penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangan untuk berjuang dan kaki untuk berjalan. Bila dia meminta sesuatu kepada aku, dia akan aku beri. Bila dia memohon perlindungan kepada aku, dia akan aku lindungi. Oleh karena itu, jika Tuhan mencintai, maka mata, hidung, mulut, telinga, dan anggota badan merupakan manifestasi ilahi. Otomatis orang yang dicintai itu akan mengetahui kahanan atau kenyataan tanpa indera. Ia mengetahui kebenaran yang tidak dapat diketahui melalui indera. Ia mengetahui kejadian sebelum kejadian itu tiba. Dan puncaknya, dia mengetahui di mana dan siapa yang maha kuasa itu. Dia akan mengetahui di mana letak pintu kematian itu. Ada pintu kehidupan, ada pintu kematian. Hidup berkali-kali melalui kedua pintu tersebut. Nafs hanyalah wahana bagi Tuhan untuk mengekspresikan dirinya. Nafs muncul dan tenggelam, tapi dia tetap kekal. Loh, apa bisa seseorang mengetahui di mana Tuhan? Bukankah Tuhan itu meliputi segala sesuatu? Mengapa harus dipertanyakan tempatnya? Bukankah dia itu tidak ada arah dan tempat baginya? Tuhan adalah satu-satunya wujud, satu-satunya realitas. Yang lain hanyalah modus wujudnya. Cara penampakannya hanya gelombang, hanya maujud yang tidak pernah menjadi realitas. Ia tampak dan sesudah itu musnah. Namun, bila dia sudah mencintai hambanya, dia akan menjadi penglihatan hambanya, sehingga sang hamba mampu melihatnya melalui dirinya yang menjadi penglihatan. Hamba-hamba semacam ini dinyatakan dalam Al-Quran. Mereka berseri-seri memandang Tuhan dengan bila kaifa, tanpa kata bagaimana. Orang yang sudah mampu melihatnya, mengetahui dirinya, dengan sendirinya akan mengetahui segala sesuatu ini sebagaimana adanya. Bukan mengetahui atas dasar mengira-ngira, bukan tahu karena ilmu atau melihat, tapi hakul yakin, bukan cuma katanya atau telah melihatnya, tetapi mengetahui. Sama-sama melihat sepasang pengantin di pelaminan, anak kecil dan orang dewasa beda tanggapannya. Anak kecil cuma melihat peristiwanya, orang dewasa mengetahui maksudnya. Dengan mengaji kitab suci, kita hanya sampai pada pengetahuan bahwa Tuhan itu esa dengan semua sifatnya. Tetapi kita tetap tidak mengetahuinya. Semua hanya sebagai angan-angan di pikiran. Kita tetap tidak mengetahuinya. Loh, kalau begitu tidak ada gunanya dong.
menelaah kitab suci? Kitab suci merupakan pelita. Namanya pelita, ya tentu saja berguna untuk menerangi. Tapi kalau orang yang membawa pelita itu tidak mau melangkah, tidak mau menggunakannya untuk mencari kebenaran, untuk melihat dan mengetahui kenyataan, maka tidak ada gunanya pelita itu. Terwujudnya ilmu atau ngelmu karena ada usaha, ada tindakan. Perjuangan untuk mendapatkannya harus dengan sungguh-sungguh dan kukuh, disertai tekad dan pekerti untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi bukan cuma menghafal dalil, bukan dengan rajin membuka teori, tapi praktek. Dokter yang biasa buka praktek akan terlatih mendiagnosa penyakit pasiennya. Setelah mahir dengan cuma mendengar keluhannya, dia mengetahui penyakitnya. Dokter yang betul ahli, dia mengetahui penyakit pasien tanpa memeriksa atau mendengar keluhannya. Dalam hidupnya, Syekh Siti Jenar mendidik orang untuk dapat mengetahui Yang Maha Kuasa dan mengetahui letak pintu-pintu kematian. Yang Maha Kuasa dan pintu-pintu kematian adalah kenyataan. Nah, pribadi sejati adalah pribadi yang dapat mewujudkan kodrat, irodat, dan ilmunya. Dalam serat Syekh Siti Jenar, dikisahkan oleh Arya Wijaya, disebutkan bahwa sajati jatining ngelmu lungguhe cipta pribadi pustining pangestinira gineleng dadia sawiji wijanging ngelmu diatmika ning kahanan eneng-ening. Hakikat ilmu yang sejati terletak pada cipta pribadi. Maksud dan tujuannya disatukan adanya lahirnya ilmu unggul dalam keadaan sunyi jernih. Coba perhatikan ajaran itu. Ilmu sejati, ilmu yang sebenarnya berada pada cipta pribadi, kreasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan yang kita terima dari orang lain, yang kita dapat melalui indera, melalui pengajaran. Itu hanyalah refleksi ilmu, cuma pantulan ilmu, bukan ilmunya sendiri, bukan ilmunya itu sendiri. Dan pemahaman ilmu itu lahir dari dalam diri, universal sifatnya. Sydney Banks, seorang penulis dari Skotlandia, menuliskan pemahamannya tentang pengetahuan atau ilmu, yang disebutkan bahwa realisasi pengetahuan dari kesadaran diri manusia, pengetahuan tersembunyi di kedalaman jiwa Anda. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan hanya bisa ditemukan melalui pengertian dari kearifan batin seseorang itu sendiri. 500 tahun lebih yang lalu, alam pikiran Syekh Siti Jenar sudah universal. Dia pahami betul bahwa ilmu unggul, pengetahuan murni itu lahir dari kreasi pribadi, yang lahir dari satunya tekad dan tujuan, yang lahir dalam keadaan sunyi, sepi, dan pikiran yang jernih. Karena ilmu itu tersembunyi di kedalaman jiwa. Untuk mendapatkan ilmu sejati, manusia harus sunyi dari pamrih, harus bening pikirannya, bebas dari kekalutan dan kecemburuan, bebas dari kedengkian. Kalbu betul-betul diam, tidak ada gemerisik. Hati dan pikiran menjadi satu, sehingga tidak ada lagi konflik batin. Maka dalam kondisi yang sepi dan tenang ini, mengalirlah ilmu dari kedalaman pribadi. Mengetahui kenyataan. Panca indera tidak berfungsi. Mengetahui bukan karena kata orang lain, bukan karena membaca buku-buku. Manusia tetap perlu membaca, baca tulisan, baca tanda-tanda di alam raya. Buku dan tanda-tanda itu dibaca untuk menjelaskan. Pada umumnya manusia perlu penerang dan penerangan. Para penulis adalah penerang. Apa yang dituliskan atau dikatakan itu adalah penerangan atau penjelasan agar menjadi jelas. Kitab suci itu lampunya agar kita bisa membaca rambu-rambu dan marka di jalan. Tapi semua itu bukanlah ilmu atau pengetahuan sejati. Ilmu yang sebenarnya lahir dari dalam diri, muncul dari kuasa pribadi, kodrat, ya kodrat yang disertai irodat. Sementara kalau kita bicara tentang kekuatan pribadi, coba perhatikan bait yang akan saya sampaikan ini. Adanya kehidupan itu karena pribadi, ditetapkan oleh pribadi, ditetapkan oleh kehendak nyata. Banyak orang yang salah mengerti tentang kalimat itu.
Banyak kalangan yang menganggap Syekh Siti Jenar itu manusia ateis, tidak bertuhan. Dia disamakan dengan Fir'aun. Padahal apa yang diajarkan dan disampaikannya jelas-jelas berbeda dengan yang dikatakan oleh Fir'aun. Mana ada Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada. Yang dia ajarkan, manusia itu sejiwa dengan Tuhan. Manusia sempurna itu perwujudan Tuhan. Seperti bunyi hadis, sejiwa itu tidak berarti jiwa manusia itu merupakan jiwa Tuhan. Tidak demikian. Tapi lebih mudah dipahami sebagai surah atau gambar atau bayangan Tuhan. Fir'aun menolak kekuatan di luar dirinya, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi bagi rakyat Mesir waktu itu. Tidak demikian dengan Syekh Siti Jenar. Dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu Tuhan bagi orang-orang Jawa atau seluruh umat manusia. Syekh Siti Jenar tidak memperolok-olok agama. Dia cuma mengingatkan orang-orang yang salah dalam menjalankan agamanya. Nah, kembali kepada kalimat yang sudah disampaikan tadi. Jadi Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa kehidupan itu ketetapan dan kehendak nyata pribadi. Ingat, pribadi bukanlah nafs. Pribadi merupakan emanasi atau pancaran ilahi. Roh, nafs, dan badan merupakan alat bagi sang pribadi untuk menampilkan dirinya di muka bumi. Karena itu, hidup dikatakannya sebagai kehendak nyata, perwujudan dari irodat ilahi. Apakah ia ada di bumi atau di luar bumi, kasat mata atau gaib, hidup tetap ada. Hidup adalah wujud kehendak nyata. Hidup dan mati di bumi itu merupakan dinamika menuju hidup sejati. Pribadi atau sang urip mula-mula hidup di dalam dimensi atau alam spiritual. Di alam ini pribadi hidup dalam dimensi gaib. Dalam bahasa sufi, sang pribadi masih ada di alam malakut atau arwah. Lalu masuklah ia ke dalam alam mitsal, alam antara, yaitu antara alam gaib dan alam nyata. Di alam ini sang pribadi bersandang nafs, tapi belum ada korpusnya atau badan jasmaninya. Ada karsa tapi tidak bisa berkarya, dan memang belum punya pengalaman untuk berkarya secara duniawi. Merujuk pada ayat itu, korpus yang tumbuh di bumi adalah tumbuhan. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, korpus yang sederhana itu perlahan-lahan secara evolutif menuju bentuknya yang sempurna, yang pada saat ini disebut manusia. Pada tingkat bentuk korpus atau badan jasmani tertentu di alam jisim ini, sang pribadi menggunakan lapisan nafs. Dari cuma lapisan nafs al-amarah dan pada tumbuh-tumbuhan dirangkapi lagi dengan nafs al-lawamah pada binatang, atau lebih-lebih pada hewan piaraan. Nafs lawamahnya semakin jelas. Ketika korpusnya berwujud manusia, pribadi menambah nafsnya, yaitu nafs al-mulhamah, kemampuan jiwa untuk menerima ilham atau jalan yang baik dan yang buruk dalam tatanan kehidupan ini. Dan kemanusiaan mulai matang setelah sang pribadi mempunyai sandangan kehormatan, yaitu nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Pada jiwa ini, aspek rasio dapat berkembang optimal. Pada jiwa ini, manusia dapat melangkah ke tangga yang lebih tinggi untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, manusia yang mulai arif menggunakan akal budinya. Dalam kedudukannya sebagai manusia sempurna, manusia yang mampu menggunakan akal budinya dengan benar, sang pribadi dapat memberdayakan rohnya, sehingga manusia dapat menemukan dirinya. Manusia dapat mengenal dirinya. Dalam kepustakaan Jawa, kualitas diri manusia sejati yang paling rendah disebut ingsun sejati, diri sejati, the real self. Manusia sejati ini tidak dipengaruhi orang lain. Dia telah menemukan dunianya sendiri dalam kehidupan ini. Dia tidak lagi menjadi epigon, pengekor orang lain. Apakah itu mengekor orang tua, teman, atau tokoh pujaannya. Cara-cara untuk menjadi manusia sejati inilah yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Menemukan diri sendiri merupakan langkah awal untuk mengenali saudaranya yang bersifat spiritual, rohani. Ada 4 saudara. Di Jawa dikenal dengan sedulur papat 4 saudara, yaitu ketuban, ari-ari atau plasenta, tali pusar, dan darah menyertai sang bayi lahir. Keempatnya menyertai pembentukan jabang bayi,
hingga lahirnya di bumi ini. Korpus, badan jasmani, keempat saudara itu telah mati, tetapi ruhnya tetap menyertai manusia yang hidup. Di Jawa ada ungkapan sedulur papat kalima pancer. Saudara empat dan yang kelima adalah pancernya, pusatnya. Yang menjadi pusatnya adalah diri sejati manusia itu sendiri. Sedangkan keempat saudaranya tetap menyertai hidupnya. Namun bila keempat saudaranya tidak pernah dikenali, mereka tidak akan berfungsi. Tidak ubahnya anggota badan kita, bila tidak pernah dilatih dan dibiasakan, menjadi tidak atau kurang berfungsi bagi hidup ini. Dalam Al-Quran pun disebutkan, pada setiap diri niscaya ada penjaganya. Disebutkan pula bahwa setiap manusia telah diberi penjaga oleh Tuhan. Konsep sedulur papat ini tidak ada di Timur Tengah, sehingga mereka menafsirkan bermacam-macam. Bila keprihatinan manusia ini semakin meningkat, kesadarannya bermanusia semakin tinggi, dan pencarian dan perenungan terhadap makna hidup ini semakin dalam, maka manusia sejati akan menemukan guru sejatinya. Yang diungkap ahli-ahli spiritual di barat baru diri sejati, belum sedulur papat, apalagi guru sejati. Apa sih guru sejati itu? Telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya. Dalam melihat sesuatu, dia mirip dengan kerja intuisi atau indera keenam. Tetapi guru sejati lebih tinggi. Intuisi atau indera keenam bisa tampil sebagai bawaan atau bakat. Tapi guru sejati merupakan hasil olah rasa yang sangat dalam. Guru sejati juga dapat dipadankan dengan roh suci atau roh kudus. Dialah yang berfungsi memperkuat sang pribadi atau sukma sejati dalam hidupnya di dunia ini. Nah, dari penjelasan yang lain juga dikatakan bahwa sukma sejati adalah lokus atau istana bagi sang pribadi yang mengejawantahkan di dunia ini akan mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang melengkapi wujudnya alam semesta ini. Tanpa adanya sukma sejati yang hadir di bumi ini, bumi kita tetap remang-remang. Lampu lilin yang mengisi, bukan bohlam dan lampu neon yang menerangi. Begitu pula tanpa manusia berkualitas seperti Syekh Siti Jenar, manusia akan senantiasa mati secara terpaksa atau dipaksa. Bukan kematian sebagai pilihan sendiri. Sungguh indah dunia ini bila orang tahu kapan dirinya akan meninggalkan dunia fana ini. Bumi akan lestari dan semakin ayu, semakin indah dan lebih baik bila muncul pribadi-pribadi sejati, manusia sejati yang muncul untuk tampil sebagai wakil ilahi. Dia hadir untuk membabar diri, bumi menjadi makmur, masyarakat hidup adil, di mana-mana penuh bakta dan bakti. Karena mereka merupakan perwujudan ilahi. Berbicara masalah sesuai karsa, hal ini tidak berarti tidak ada apa yang disebut nyawa, jiwa, atau sukma. Sesuai karsa, dikatakan bahwa hidup itu tanpa sukma. Hal ini tidak berarti tidak ada apa yang disebut nyawa, jiwa, atau sukma. Di sini, Syekh Siti Jenar mengajarkan hakikat eksistensi manusia, agar manusia tidak terjebak ke dalam pemahaman dualisme dalam hidup ini. Jiwa dan roh telah menyatu, menjadi satu dalam hidup manusia ini sebagai wujud dari kehendak nyata. Bila manusia sudah mampu mewujudkan pribadinya, dia tidak akan merasakan sakit atau lelah dalam menempuh hidup ini. Suka duka? No way. Tidak sama sekali. Tidak ada suka duka yang timbul dari luar. Suka duka dari luar yang dialami manusia timbul karena manusia kehilangan dirinya. Jiwanya lagi kosong, sehingga hal-hal yang menimbulkan rangsangan bahagia atau duka masuk ke dalam dirinya. Sang pribadi tidak akan memerlukan kebahagiaan dari luar, karena dia hidup berdasarkan karsa, kehendak atau irodatnya. Hidupnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai yang tertera pada kodrat dan irodatnya. Itulah puncak manusia sejati. Hidup manusia itu bersyukur. Ada orang hidup yang belum menemukan dirinya, ada yang baru menemukan dirinya, ada yang sudah di dalam lingkaran guru sejati, ada pula yang sudah menduduki peranan sukma sejati. Ini semua jaringan kehidupan, jaringan masyarakat.
Siapapun tidak bisa memaksa orang lain untuk hidup seperti dirinya atau mencontoh tokoh pujaannya. Semuanya harus bekerja sama, mewujudkan hidup adil dan makmur di panggung dunia. Sebaliknya, jika ada musibah menimpa, maka yang tertimpa bukan cuma yang salah, tapi semua jaringan umat. Tapi sekarang ini, manusia yang hidup di bumi Nusantara ini kebanyakan hanyalah wujud onggokan ego, bukan baru sekarang. Tapi sejak 500 tahun lebih yang lalu ketika kebesaran dan kemakmuran Majapahit runtuh, sirna hilang kertaning bumi. Hilangnya keamanan dan kesejahteraan di kepulauan Nusantara. Banyak orang yang memperalat keluarga dan agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dalam hal ini tidak ingin memuji dan memuja Majapahit, tapi sekedar mengingatkan bahwa bangsa ini pernah besar dan disegani dalam kehidupan bangsa-bangsa. Sekarang pun masih terjadi egoisme, suku, agama, ras, dan antar golongan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk memahami kodrat dan irodatnya sendiri. Orang-orang tidak dididik untuk dapat mengembangkan bakatnya atau talentanya, sehingga bangsa ini kehilangan kemampuannya untuk mandiri. Bangsa ini tidak berdaya untuk menopang hidupnya sendiri. Sudah waktunya bangsa ini menemukan jati dirinya, mengenali sejarahnya, dan tentu saja harapannya adalah negara ini akan lahir pribadi-pribadi sejati. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerja keras dengan tidak bermaksud untuk keuntungan sendiri. Tidak hanya menjadi slogan, tapi merupakan praktek dan kehidupan sehari-hari. Perlu ditumbuhkan jiwa mutmainah dalam diri pemimpinnya. Warga perlu menumbuhkan dirinya untuk menjadi warga negara yang baik. Kita jangan lagi menjadi manusia yang membebek kepada pemimpinnya. Juga bukan menjadi pemberontak, tetapi untuk dapat memberikan penilaian yang wajar kepada tokohnya. Pribadi dan kepribadian Indonesia harus bangkit. Bukan bangkitlah badannya dan bangkitlah jiwanya, tapi bangkitlah jiwa raganya. Satu kesatuan, kodrat dan irodat telah menjadi satu. Menjadi pribadi sejati, pribadi Indonesia. Bukan mengekor sana-sini dalam hal apa saja, tapi pribadi yang mampu memilah dan memilih. Mampu merumuskan dan berkarya sesuai dengan karsanya. Bukan jiplakan, seperti nenek moyang dapat membuat Candi Borobudur, Prambanan, dan yang lain-lain yang unik. Tidak ada duanya di dunia ini. Majapahit mampu menciptakan budaya negara yang tertata rapi, hidup cermat, tentram, dan aman sejahtera. Itulah pesan Syekh Siti Jenar kepada para murid dan wali dalam menempuh hidup ini. Kita harus berani tumbuh untuk tidak menambah hutang, tapi sanggup memaksimalkan kemampuan kita yang ada. Kalau berikat pinggang bukan ajakan dari kaum elit kepada rakyat kecil, tapi merupakan keteladanan dari para pejabatnya, sehingga akan tumbuh kewibawaan yang benar. Bukan karena ketakutan, akhirnya akan runtuhlah kong kali kong yang menghancurkan bangsa. Itu semua terwujud kalau elit kita memiliki kepribadian dan membawa bangsa ini ke kehidupan yang berkepribadian. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.